Lihatmu aja bawa sial, dulu ikutmu malah sial terus. Sial banget. Ci, ngapain ngomong panjang lebar sama si brengsek ini? Li Changsheng, cepat tanda tangani surat tanah 2 MU terakhir itu. Lakukan sidik jari. Aku buru-buru bawa Lian R pulang buat urusan. Gak ada waktu lihat kamu sekarat di sini. Liu Lian R. Nasi terakhir untuk selamatkan nyawamu kuberikan padamu. Tapi malah bersekongkol sama si brengsek ini mau menghisapku sampai ke tulang sumsum. Jadi hantu pun aku bakal bawa kalian ikut mati. Lumayan, semua bagian tubuh masih ada. Waduh, ada cara begini juga. Raja neraka jijik sama nasi buru modern kayak gue yang terlalu murah. Biarkan saya melewati dis. Tahun ketiga dakian, bulan ke-6. 3 hari lagi sesuai naskah hidup pemilik asli. Aku bakal dibunuh sama pasangan anjing. Sang Dabiao dan Liu Lian R. Sialan, susah-susah hidup lagi sekali. Jangan sampai cuma dapat kartu uji coba 3 hari. Tapi rumah pemilik asli ini terlalu sederhana. Tapi masalahnya bukan masalah. Gue masih punya. SST, pemilik asli ini kurang perhatian sama kebersihan pribadi. Udah terendam bau. Hahaha, ruang. Ini ruang VIP super ekstra, awet segar tanpa batas. Uang buat beli kulkas aja bisa dihemat. Gue kali ini aman banget. Dengan tanah bagus Feng Shui ini, di luar zombie mengepung kota. Gue juga bisa makan hotpot tiap hari di dalam. Liu Lian R, Zhang Dabiao. Neraka hidup kalian sudah terisi, siap-siap terima. Nenek sihir tua. Kamu memang yang pertama buru-buru datang untuk dikorbankan. Li Changsheng, kamu bintang sial yang bikin ayah sendiri mati. Matahari sudah menyinari pantatmu, masih pura-pura mati di dalam? Cepat keluarkan 5 liang uang beli peti mati ayahmu itu. Sepupumu mau nikah butuh uang mahar, jangan kurang ajar. Brengsek, gak punya hati nurani, kok belum buka pintu? Kamu keluar. Aduh pinggangku. Anak ini berani mukul aku, ya udah aku terpaksa. Warga tolong nilai. Li Changsheng bahkan keluarga sendiri gak mau bantu. Bahkan lebih rendah dari babi dan anjing. Bibi kedua, kamu salah paham, uang itu gak aku buang sembarangan. Aku sengaja pesan dari tukang kayu buat kamu. 1 peti mati kayu asli tutup geser yang bagus. Kata orang yang tahu nasib, sebentar lagi kemarau besar. Aku takut nanti gak ada yang urus kamu, jadi pesankan dulu peti mati muahmu. Kamar tugas sudah semua. Hahaha. Kamu anak kecil, hari ini aku pasti. Siapa ini? Ini. Aduh. Kak Changsheng, dengar-dengar kamu menemukan giok warisan leluhur? Karena kita mau menikah, serahkan saja padaku. Serahkan padaku, biar kamu bawa untuk Sang Dabiao jadi tanda cinta. Tukar kartu VIP naik ranjangnya. Hah? Lihat, ini, gimana nih? Kamu miskin, gak bisa kasih mas kawin, ya sudah. Ngapain nodai aku, cewek lemah, dengan air kotor begini? Waktu aku masih hidup, nikahnya harus ada mas kawin. Susah-susah bawa sistem transmigrasi, masih minta mas kawin? Aku mati sia-sia dong. Jangan keterlaluan. Warga semua lihat baik-baik. Aku, Li Changsheng, hari ini menceraikan. Si imut tak tahu malu ini. Imut macam kamu, dikasih 200 yuan buat nempel aku aja gak mau, bikin mata perih. Cepat pergi. Li Changsheng, kamu tunggu saja. Sudah-sudah, warga semua bubar ya. Hah?
Wangi banget. Si bodoh di luar sebentar lagi. Berantem rebutan kulit kayu. Aku duluan makan kaki babi bintang Michelin. 3 buat tenangin diri. Kurang dari 48 jam, koin tembaga dan uang kertas jadi. Kertas buang air aja keras. Di game kiamat ini, barang adalah mata uang satu-satunya. Hei, Di masa sulit, besi tua tak berguna ini. Besok lusa jadi harta tak ternilai yang orang rela sujud minta. Ambil semua. As di tangan, dunia punya. Sekarang aku adalah Walmart berjalan satu-satunya di dinasti Dakian. Changsheng, beli beras ke kota. Bulu burung pun tak dapat. Uang tabungan buat peti mati habis ditipu si pelacur? Babi ini kelihatan bagus. Cuma dahi hitam. Malam ini pasti ada musibah berdarah. Tolong dong, pinjam 2 ekor babi. Apa puncak belanja gratis? Lewat-lewat. Babi di kandangmu pun tak luput. Aduh, babiku mana? Li Changsheng, kamu bisa ilmu sihir ya? Sudah capek, ini upahmu. Terima kasih, Tuan. Aturan pertama bertahan hidup di akhir zaman, jangan pernah menguji sifat manusia. Di depan kelaparan, tetangga baik yang biasa pinjamkan bawang dan jahe bisa berubah jadi serigala lapar yang memakan orang kapan saja. Yang harus kulakukan adalah menghadapi serigala-serigala ini. Menghalangi mereka di luar pintu dan mengeluarkan darah mereka. Pertahanan fisik maksimal, yang berani mati silakan coba panjat tembok. Aduh. Lepaskan. Air ini aku yang ambil duluan. Suamiku hampir mati kehausan, ini air keluargaku. Kalian jangan coba-coba merebutnya. Ini sudah waktunya apa? Ambil air keluargamu. Aku tidak peduli, air ini harus kusimpan untuk anakku, anakku belum pulang. Aduh. Bodoh, aku sudah 3 hari tidak minum. Hari ini, siapapun yang datang, air ini milikku. VIP melihat anjing saling menggigit. Melihatnya lebih seru daripada acara tahun baru. Cepat. Bro, si imut itu belanja besar siang tadi. Di dalam pasti penuh persediaan. Biar oge, bunuh dia, biar dia tahu akibatnya melawanku. Surga ada jalan tidak kau tempuh, neraka tidak ada pintu malah kau datangi. Dabiao, hari ini makan pedas spesial. Kuali ekstrim aku yang traktir. Aduh. Aduh pedas, panasnya bikin mati. Wajahku rusak. Li Changsheng, kau bajingan terkutuk. Wah maaf ya, tengah malam tanganku licin. Dabiao, ini sapu merah pedas buatan tangan rahasia. Enak tidak dipakainya. Dibuat dari lemak sapi murni, khusus untuk kepala macam kau. Yang isinya kotoran, kalau suka ingat kasih. Ulasan 5 bintang ya. Naik bahu memanjat, hari ini si brengsek kecil ini. Kalau tidak kubuat jadi daging cincang, namaku Sang kutulis terbalik. Aduh. Aduh, tanganku hancur.
Aduh, jebakan binatang. Di dasar tembok ada jebakan binatang sialan. Aduh, ditaburi bubuk cabai lagi. Hahaha, bos tolong aku. Bos, kita mundur saja. Teman-teman semua terluka. Kita mundur, Li Changsheng. Kau tunggu saja. Gitu aja sudah tidak tahan. Sampah. Uang yang kukeluarkan untuk pasang pertahanan fisik ini. Untuk beli nyawa murah kalian belasan orang saja, aku rasa mubazir. Dia oge, lihat dia membuat kita jadi seperti apa. Orang tak berguna itu pasti lagi makan enak di dalam sana. Kita cuma diam aja gini. Diam apaan? Pagarnya ada paku besi ya? Ada perangkap binatang ya? Besok gue ke kota minjam kayu penumbuk buat ngerobohin tembok. Gue gak percaya pintu kayu lapunya gak bisa ditumbuk. Besok gue gantung dia di pagar buat jadi lentera langit. Dabiao, hantam kuat-kuat. Pintu kayunya udah lapuk. Kalau udah bobol, makanan di dalam kita bagi rata. Siap-siap bro. 1, 2, 3, hantam. Kemarin malam gue traktir kalian makan hotpot. Pagi ini gue kasih kalian dinginin badan. Rasain sensasi panas dingin sekaligus. Aduh. Aduh. Apaan nih? Air? Enak gak? Dingin bikin segar. Mandi air dingin semua. Biar pada sadar. Aduh, dingin banget. Aduh, beku gue. Hahaha. Li Changsheng. Lo tunggu aja. Mundur dulu. Cepat mundur. Mundur. Cepat. Skill segitu doang mau belajar rampok? Pulang latihan dulu deh. Orang dijaga berdiri di bawah tembok mau runtuh. Gue harus waspada duluan. Kalau nggak, di zaman kacau begini, mana bisa gue selamat? Ruang mata air ajaib bisa nyimpen dan ngambil barang yang udah ada di dalam ruang itu. Bangunannya mestinya bisa dikeluarin juga ya. Berdirilah, kotaku. Gini aja, dewa turun pun dateng. Gue juga bisa aman sendiri. Tadi masih halaman kecil bobrok. Kok sekarang jadi benteng? Lihat nih, pasti ada yang aneh. Rumah Li Changsheng pasti ada makanan. Cium deh, gue pernah cium bau daging. Zhang Dabiao. Hari ini sekalipun nyawa taruhannya, pintu harus dibuka. Kalau enggak, kita semua bakal mati kelaparan. Waduh, jangan bilang, panci tembaga ini pas banget panasnya. Ini daging. Dasar, ini daging kambing gulung. Dia lagi makan daging. Sementara kita pada kelaparan. Dasar Li Changsheng sialan. Dia malah makan daging. Gue bunuh dia. Aduh, dagingnya kebanyakan tepung, rasanya jelek banget. Anjing aja gak mau, gak usah. Dagingnya gue. Minggir. Gue 3 hari belum makan. Berani banget lo. Li Changsheng, jangan sok jagoan di atas sana. Lihat baik-baik. Ini surat perintah pungutan pangan. Nyimpan pangan sembunyi-sembunyi, artinya mau memberontak. Bisa-bisanya seisi rumah dipancung. Li Changsheng, rakyat jangan melawan pejabat. Buruan buka pintu gerbang, serahkan pangannya. Dabiao bisa ngomong ke bupati.
Nyelamatin nyawa lo. Wah, surat perintah pungutan pangannya. Kewenangan pejabatnya gede banget ya, Zhang Debiao. Zaman sekarang bikin barang palsu nggak pakai hati. Udah tahun ketiga dakian, stempel lo masih pakai. Tahun kedua dakian. Apa stempel bupati lo beli di kaki 5? Belum sempat update tanda keamanan? Lo ngaco. Ini stempel bupati. Tertulis jelas di atas kertas putih dengan stempel merah. Mana bisa lo ngeles? Ini penghinaan terhadap pemerintah. Zhang Debiao, cara lo nakut-nakuti rakyat biasa. Gak mempan buat gue. Mending lo pulang, cari cara lain yang lebih ampuh. Jangan malu-maluin di sini. Li Changsheng, lo nekat ya. Kalau berani, nekat terus. Abang gue bentar lagi dateng. Nanti kalau senjatanya beneran dibawa, gue bikin lo sama temboknya terbang ke langit. Abang, akhirnya dateng juga. Bocah itu aneh banget. Temboknya dibangun kayak tong besi, ada senjata rahasia lagi. Dasar lemah. Nggak bisa nanganin orang kampung aja. Gas. Stiker itu lambang gudang senjata kabupaten. Itu bubuk mesiu militer hitam. Isi pangannya masih ada. Pria itu, gue mau hidup. Soal tembok ini, ledakin rata. Waduh, alur ceritanya kok nggak bener gini. Katanya preman kampung pemula, kok tiba-tiba keluar tentara reguler mau ngeledakin. Kalau bubuk mesiu ini dinyalain, gue langsung jadi kremasi. WK, Li Changsheng. Kamu kan pinter? Kan bisa ngelempar air panas, bisa makan hotpot? Ingat pas lahir lagi nanti, jangan ganggu si Debiao. Sayang. Mau adu kekuatan ya? Oke, ayo kita lihat. Siapa yang chatnya lebih kuat? Li Changsheng. Sumbunya hampir habis terbakar. Sekarang lo mau. Sujud panggil kakek juga udah telat. Gue mau lihat halaman lo. Yang jelek ini meledak terbang. Zhang Debiao. Begitu temboknya roboh, langsung serbu masuk rampas pangannya. Jangan tinggalin yang hidup. Coba lihat Zhang Debiao yang mau meledak ke langit. Lihatlah lemak di perutmu, buka matamu yang buta. Lihatlah di bawah tembok itu. Masih ada ember kayu usang berisi bubuk mesiu hitammu? Bom pembuka gunungku, 4 tong mesiu besar. Kenapa menghilang begitu saja? Hantu. Kemana perginya tong mesiu? Sumbu sudah terbakar, tapi tong mesiunya hilang? Li Changsheng, sihir apa yang kau gunakan? Aku lihat ember kayumu mengganggu. Kubawa untuk jadi pispot. Kalian datang tengah malam memberi hadiah. Jangan sampai aku Li Changsheng dianggap tak tahu aturan. Sayang tak dengar ledakan? Jangan buru-buru. Aku beri kalian beberapa botol udara ajaib khusus. Siap-siap. Apa bau ini? God meledak? Pedih matanya. Ya ampun. Gas beracun. Asap kuning hijau ini beracun. Dia curang. Semua mundur. Cepat lari. Nasihat, cairan super konsentrat rahasia ini. Baju hitam, lagi. Bawa lebih banyak kantong wewangian, jangan sampai mati di jalan. Kita semua mati. Bodoh, bukannya kau bilang dia petani tak bersenjata? Mesiu hilang, anak buahku malah. Dia mabuk oleh beberapa botol air busuk. Kakak, anak itu benar-benar kesurupan. Kawan-kawan muntah. Sampai tak bisa berdiri tegak. Halaman ini terlalu aneh. Tak bisa ditembus. Tak bisa ditembus? Kepung sampai mati. Air dan makanan di halamannya pasti habis suatu hari. Aku tak percaya dia tak mati kehausan. Tuan, kakak Biao, tenanglah. Ini air lumpur yang baru kudapat. Dari dasar sumur kering belakang kuil, jendapkan setengah hari. Bisa buat melembabkan tenggorokan, minumlah.
Mengepungku? Perang panjang? Baiklah, bubuk biji kacang super konsentrat ini. Aku traktir kalian minum teh sore. Akan ada pertunjukan menarik. Airnya kok aneh? Seperti kacang busuk. Peduli bau aneh. Haus mau mati. Ada air lumpur sudah bagus. Minggir, biar aku minum. Aduh, aduh. Kenapa? Ususku seperti dipotong pisau. Sial. Ada masalah. Airnya dicampur obat diare. Aduh, aduh, tidak bisa, tidak bisa. Ah. Aduh. Hah. Sang Dabiao. Masih ada makanan enggak? Jangan omongin makan, Bang. Setengah kue terakhir itu habis kemarin. Hari ini kulit pohon aja udah habis dikunyah. Kalau begini terus, cuma bisa makan tanah. Halo, para kelaparan di kuil tua. Malam yang baik. Malam panjang, nggak bisa tidur. Aku sengaja bikin acara makan tengah malam buat kalian. Cium bau cintanya? Daging. Daging panggang asli. Aku nggak tahan, mau makan daging. Tolong jangan teriak lagi, jangan panggang lagi. Kalau cium terus aku gila. Aku mau makan daging. Aku berani mati. Mau mati pun, aku mau jadi hantu kenyang. Teman-teman, ikut aku serbu ambil daging. Bunuh dia. Bodoh, sadar. Itu cuma jebakan provokasi. Siapa berani keluar kuil selangkah, aku tebas dulu. Wah, kebesaran apinya, sate ginjal ini gosong. Ya sudah, anjing aja nggak mau. Kasih ke Wang Cai aja. Wang Cai, tangkap. Dengerin anjingku kunyah tulang, enak banget. Dia lebih milih kasih ginjal enak ke anjing, nggak bagi kita sedikit pun. Bang, aku nggak tahan mau pulang. Kalau lewat atas nggak bisa, lewat bawah aja. Gali. Besok aku gali dari bawah tanah masuk. Wahaha, sudut tenggara itu kan. Sakit yang besar yang baru dibangun beberapa hari lalu. Pemilihan Feng Shui para bego ini unik banget. Oke, hari ini aku gratisin bersihin usus kalian. Aku, Li Changsheng. Mati pun, gak akan biarkan kalian berhasil. Sebentar lagi, dengar suara di atas. Sebentar lagi tembus ke halamannya. Kata Kak Dabiao. Kalau udah gali masuk, isinya semua beras dan tepung. Bisa makan sepuasnya. Cepet gali. Abis gali, aku ajak makan enak. Aduh, capek banget. Kok keras banget? Anak-anak lapar semua ya? Aduh. Li Changsheng. Kamu keterlaluan banget. Seumur hidup aku nggak gali terowongan lagi. Dasar brengsek. Semua teman-teman lagi kelaparan. Kamu berani sembunyiin makanan sendiri. Kue ini punyaku. Kasih sini. Berani. Ingat statusmu. Aku majikanmu, setengah kue terakhir ini cuma aku yang makan. Minggir, dasar majikan brengsek. Lapar mata gelap. Dewa pun harus mati. Siapa dapat, siapa punya.
Chang Sheng itu keponakanku sendiri. Tulang patah, urat masih nyambung. Dia nggak mungkin tega, aku harus minta tolong padanya. Chang Sheng, keponakanku yang baik. Bibi tahu salah, pamanmu sudah mati kelaparan. Keluarga Li cuma tinggal kita berdua, masih sedarah. Buka pintu untuk Bibi, biar aku masuk. Buang tinja pun aku mau, aku nggak mau mati. Sedarah? Bibi, lapar bikin otakmu beku. Sampai lupa perbuatanmu yang keji dulu. Musim dingin tahun lalu, kau curi 2 ikat kayu terakhir obat ayahku, bikin dia mati kedinginan. Musim semi tahun kemarin, kau ajak calo. Jual adikku ke tuan tanah kejam jadi budak. Tukar 3 karung beras kasar. Itu sudah lama. Zaman susah, siapa yang nggak mau hidup? Hah, bagus sekali alasan untuk hidup. Kalau gitu, hari ini aku tolak Bibi demi hidup. Ngapain ngambek? Dasar pengkhianat busuk. Minum aja air cuci kakiku. Ah, Li Chang Sheng. Kau pikir sembunyi di cangkang kura-kura aman? Kau nggak tahu siapa yang kau hadapi. Kakak. Apa maumu? Aku mata-mata bupati. Aku kirim merpati pos, minta bupati gerakan 300. Prajurit baja garnisun kota, tunggu ketapel sampai. Tembok lapuk ini hancur lebur. Aku bawa dia untuk dihukum. Pergi. Sampaikan kabar pada Tuan Shao. Li Chang Sheng. Kau tamat. Wah, minta bantuan? Sayangnya, yang terbang di langit sekarang. Selain nyamuk, di mataku cuma lauk. Kakak berbaju hitam, maaf ya. Burungmu nabrak panahku. Tapi merpati pos buat sup jamur, enak banget. 300 prajurit baja. Aku tunggu di sini. Lihat siapa yang lebih keras, kepalanya atau pedangku. Minggir, jangan sentuh aku. Aku preman desa Zhang Dabiao. Ah! Ujian sesungguhnya datang. Hamba Shao Yuda, seorang Shinyuan. Kamu tampaknya menimbun, pedagang beras licik yang menimbun barang langka. Seperti kata pepatah, jika kaya, bantulah dunia. Jika kamu masih punya sedikit nurani, cepat buka gudang, beri bantuan untuk korban bencana. Kalau tidak, langit tak akan memaafkan. Buka gudang. Buka gudang. Warga sekalian, orang di dalam makan roti kukus putih. Tapi hanya melihat kita mati kelaparan. Siapa yang tahan? Setuju kan? Bagi rata persediaan umum, berbagi penderitaan dan kebahagiaan. Bagi rata persediaan umum, keadilan di bawah langit. Kamu tutup mulut. Jika kaya, bantulah dunia. Kamu siapa? Berani mengajari aku? 3 bulan lalu, kantor kabupaten pasang pengumuman. Suruh semua orang menimbun makanan. Kalian lagi ngapain? Kalian bermalas-malasan, makan minum sembarangan. Menertawakan aku sebagai orang bodoh yang khawatir berlebihan. Kamu ini berdebat licik. Sekarang nyawa dipertaruhkan, bagi sedikit makanan. Kenapa? Apa kamu mau lihat semua orang mati kelaparan? Mau beras? Baik. Nyawaku dan berasku ada di halaman ini. Yang tidak takut dipukul perangkap, silakan panjat. Hari ini aku mau lihat kepala kalian yang keras. Atau pertahananku yang kuat. Hah? Warga, jangan takut. Kita punya ribuan orang. Siapa yang pertama naik ke tembok, buka pintu gerbang. Mendapat uang perak ini. Roti kukus putih di dalam, biar dia makan kenyang. Serbu. Wah. Ah. Karena kalian suka berdesakan, ini hadiah untuk kalian.
Ah, 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 ah. Sudah kuperingatkan. Di halamanku, injak tanah, kaki palsu. Angkat kepala, mata buta. Kalian anggap perkataanku angin lalu, ya? Gerombolan, tak tahan pukul. Tapi ini baru pembuka. Pertempuran sesungguhnya masih di belakang. Cukup menarik. Pantasan Dabiao dan sampah-sampah itu tak bisa mengalahkannya. Perintah, kumpulkan pasukan busur panah pengepungan. Besok subuh, aku akan ratakan tempurung besi ini langsung. Pendurhaka di balik tembok, dengar. Aku Komandan Wang, pasukan pertahanan kota kantor kabupaten. Kamu sembunyikan persediaan resmi, kumpulkan massa melawan hukum. Sekarang buka pintu, menyerah, aku masih bisa memberi kelonggaran. Jika tunggu busur panahku menembak. Halaman sialan ini akan jadi sarang lebah. Wah, Komandan Wang bangun pagi sekali. Sudah makan? Kamu pikir aku takut? Beritahu, hari ini aku duduk di sini. Berani, tembak. Ah! Bandel. Pasukan busur panah siap. Tembak. Aduh, ya ampun. Pijat logam gratis ini, tenaganya lumayan. Komandan Wang, kalian tidak makan semalam? Lebih keras lagi. Kecepatan tembakannya cuma segini. Lebih baik mesin popcorn. Di pintu masuk bisa lebih seru. Ini, bagaimana mungkin? Perisai hitam itu harta apa? Bahkan pedang Fajra bisa ditahan. Anti peluru ya? Baik, bawa kereta roket ke sini, bakar dia. Hari ini aku pasti panggang kamu jadi ubi jalar. Li Changsheng, wajan besimu bisa halangi pedang. Lihat apakah bisa halangi api. Ini panah api minyak ganas. Upeti dari barat, air tak bisa padamkan. Sedikit percikan api jatuh di halamanmu, kamu tunggu saja menangis. Serang. Komandan Wang, zaman sudah berubah. Hari ini aku ajarin kalian. Apa itu sains mengubah nasib? Apa itu penaklukan fisik sejati? Mode badai. Aduh, pedangnya kenapa terbang balik? Lari cepat. Panas. Celanaku. Air. Ah, siapa yang siram aku? Kenapa cuma satu orang yang lari? Ilmu hitam. Pasti ilmu hitam. Dia bisa panggil angin hujan? Serang langsung gagal, pakai racun saja. Ambil daun sayur busuk berjamur. Dan lumpur busuk, tumpuk di arah angin, bakar buat asap. Aku mau pingsankan dia hidup-hidup dengan asap. Nyalakan. Hahaha, Li Changsheng. Kipasmu sebesar apapun, bisa nyala semalaman? Asap racun ini, ditambah rumput patah hati, dan ikan asin busuk. Hirup sekali saja, pasti 3 hari tak bisa bangun. Cuma segini? Kukira kalian bisa. Buat pemandangan hebat, ternyata cuma bakar sampah. Karena kalian suka main serangan bau busuk. Hari ini aku kasih lihat. Apa itu Raja Biokimia Sejati? Saudara-saudara baju besi, sudah beberapa hari tidak makan ya? Hari ini bos Li traktir, bakmi asam pedas gila porsi ekstra. Aromanya langsung tembus ubun-ubun. Hirup. Bau apa ini? Lebih busuk 10 kali. Dari air asam tua di jamban kami. Dia masak apa aneh-aneh? Komandan, gas racun. Ini pasti gas racun tingkat dewa. Mataku tak bisa dibuka. Huah, huah. Tidak biasa. Asap ini buatku berhalusinasi. Kenapa wanginya enak? Aku mau makan sedikit. Itu mie. Ada mie licin, ada kulit tahu goreng renyah. Aku cium. Aku berhenti. Aku jadi tentara cari makan.
Sekarang kulit pohon habis dikunyah. Masih harus cium aroma enak sambil lapar di sini. Ini hidup manusia? Diam. Siapa berani kacaukan semangat pasukan? Akan kuhukum dengan hukum militer. Di dalam itu adalah racun si penyihir. Jangan ada yang menciumnya. Tutup hidung kalian. Pasukan liar. Sayang sekali, kalian cuma bisa ngiler di sini. Komandan, Bupati sudah setengah bulan tidak mengirimkan jatah makanan. Mengapa kami harus mati-matian dan kelaparan untuknya di sini? Mereka merampas. Meskipun itu racun. Lebih baik mati kenyang. Saudara-saudara, memberontak. Bunuh. Wah, sekumpulan pengemis, demi sesuap makanan. Berani memberontak melawan Panglima? Benar-benar tidak menghormatiku. Pasukan baju hitam, dengarkan perintah. Tangkap semua pemberontak. Aku tahu. Sudah kuduga kau akan datang, hehehe. Di balik tembok itu adalah Tuan Li. Aku kurang tegas dalam mendidik, sampai mengganggumu. Maaf sekali. Kita bicara terus terang saja. Serahkan 70% persediaan makananmu. Aku anggap itu sumbangan untuk pasukan. Aku beri kau jabatan Kepala Sekretaris tingkat 9. Jaminan kemakmuran. Bagaimana? Zhao Bopi, perhitunganmu itu. Sampai di balik tembok pun terdengar keras. Kau menjarah kekayaan rakyat. Memaksa rakyat hidup terlunta-lunta. Bangsa sepertimu pantas bernegosiasi denganku? Rakyat jahanam, diberi muka malah tidak mau. Menolak jamuan baik, minta dihukum. Hari ini, aku akan meratakan halamanmu ini. Bawa regu konstruksinya ke sini. Perundingan gagal. Aku tak pernah bernegosiasi dengan bangsat. Rambutku. Ada pembunuh. Cepat lindungi. Lindungi yang mulia. Pasukan perisai, bentuk formasi. Hahaha. Zhao Bopi, bisa cukur fisikku ini. Lumayan bagus, kan? Barusan tanganku selip. Tebasan berikutnya aku jamin langsung membuka tempurung kepalamu. Biar kau sadar. Hantam. Dorong palu konstruksi maju. Hari ini kalau tidak menangkap anak ini, aku bersumpah bukan manusia lagi. Pintunya mulai longgar. Hantam sekali lagi. Lalu berubah kota, ya? Baik. Hari ini aku perlihatkan pada kalian. Apa itu serangan dimensi rendah sejati? SF Express? Malaikat maut lokal? Jatuhkan untukku. Apa itu monster? Langit runtuh. Lari. Ini hukuman langit. Dia bisa memanggil batu besi hitam dari langit. Dia dewa atau siluman? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada ilmu sihir seperti itu di dunia ini? Hei, saudara di bawah. Kotak misteri ukuran raksasaku ini. Cukup memuaskan, kan, Zhao Bopi? Lalu konstruksimu kualitasnya payah. Sentuh sedikit langsung hancur. Mau kukirimkan beberapa kontainer lagi untuk meredakan kagetmu? Ilmu sihir. Kalau ilmu si sakti. Aku lihat dia bisa nggak pecah informasi Sandra. Ambil yang di belakang. Bawa sini. Kak Changsheng, tolongin aku. Aku Lianer loh. Li Changsheng. Ini semua warga satu desamu, plus pacar lamamu. Berani nggak kamu gebuk mereka sekalian? Asal kamu berani sentuh. Kamu orang paling kejam dan tak berperasaan di dinasti Dakian. Wah, Liu Lianer. Aktingmu turun level nih. Ingus gede mau masuk mulut. Jijik banget liatnya. Jadi budakku? Barusan aku bilang. Anjingku Wang Cai aja jijik liat lo. Mau lahirin anak buat aku? Gua takut lahirnya anak serigala, bibit jahat dari sononya. Li Changsheng, binatang tak berperasaan. Kamu mati mengenaskan. Banyak bacot. Suruh mereka maju pakai ancaman pedang. Suruh mereka injak rancau. Pakai nyawa rakyat jelata ini buat. Ratain semua jebakan di depan. Kakiku sakit. Tolong.
Lempar cakar harimau terbang. Panjat. Bantai halaman ini. Sini aja lu. Dasar bocah, kok nggak sombong lagi? Nggak ada mekanisme brutal di atas tembok. Sendirian bisa lawan kita banyak orang? Komandan, pintunya nggak dikunci. Kita buka buat sambut jenderal. Buka pintu. Maaf ya, masuk area gua. Pintunya langsung bilas mati. Aduh telur. Telur gua pecah. Ada sesuatu di lantai. Waduh, yang lagi split itu, posenya standar banget. Latihan balet, sama yang mukanya kebatin. Mau lempar bola ke gua? Pemanasan selesai. Sekarang proyek terapi listrik eksklusif VIP. Senyum sama Profesor Yang, obat segala penyakit. Anak-anak kecanduan game, rasakan yang namanya. Pemutaran film terapi fisik 100.000 volt. Raja Petir, berikan mereka kekuatan. Ayo. Mati semua? Itu prajurit mati yang gua latih pakai duit gede. Iblis, pasti iblis dari neraka yang merayap keluar. Cepat lari. Lindungi pejabat ini. Mundur. Jenderal Zhao, lari kenapa? Tadi kan mau kasih gua jabatan kepala bagian level 9. Sini, gua kasih promosi hari ini. Naikkan pangkat, jalan bentar. Sidang umum besok. Lo jadi bintang utama. Cepetan jalan. Waktu merampas harta rakyat. Kan larinya cepet banget. Kok sekarang jalan 2 langkah udah ngos-ngosan? Kakek Li, leluhur Li, pelan-pelan. Talinya mau masuk ke daging. Hamba benar-benar tidak kuat lagi. Kalau susah napas, pakai penyumbat napas. Olahraga ringan begini saja tidak tahan. Bagaimana nanti bisa bersinar dan berenergi di basisku? Kakek Li, aku salah. Aku punya uang. Aku menyimpan di ruang bawah tanah kantor bupati. Menyimpan 100.000 tael perak murni. Di rumahku juga ada wanita cantik jelita. Semuanya kuberikan padamu. Kumohon lepaskan aku. Dengan penampilanmu yang berminyak begini. Wanita yang pernah kau sentuh, aku jijik melihatnya. Simpan saja untukmu menari di lapangan di alam baka nanti. Sedangkan 100.000 tael perakmu itu. Setelah kau mati, aku sendiri yang akan mengambilnya. Ya. Hanya berharap ya, tidak ingat kesalahan kakek. Biarkan aku hidup dan mati sendiri. Tenang, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku akan membunuhmu di depan seluruh penduduk desa. Mengadakan pertemuan oksigen VIP yang istimewa. Astaga, apa itu Bupati Zhao? Kenapa diikat tali pada tali itu? Inilah pejabat bajingan terkutuk itu. Kekeringan, yang menutup kota, tidak mengizinkan kami masuk beli beras. Langit punya mata, dia juga mengalami hari seperti ini. Warga sekalian, teman-teman yang sedang kelaparan. Jangan diam, bangun dan bergembiralah. Semua keluhan hari ini. Tuan Li yang bayar. Saat fajar menyingsing, tepat waktu di depan pintu rumah keluarga Li. Akan diadakan sidang publik Zhao Bopi. Yang punya Tuhan, laporkan Tuhan. Yang punya Tuhan, laporkan Tuhan. Siapkan aku. Aku, tidak ini. Baik. Persidangan dimulai. Hormat. Wah, jangan bilang, pengalaman menjadi bau kintian ini. Pakai kartunya memang asyik. Masih keras kepala ya? Baik, aku spesialis mengatasi segala ketidakpatuhan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh orang makan. Jangan bilang ada yang tidak bisa diselesaikan oleh orang makan. Lapor. Waktu kurungan sudah habis. Mati kelaparan atau makan sampai kenyang? Kalian sendiri yang pilih. Aku kelaparan. Aku duluan, aku melapor. Tahun lalu saat kekeringan baru mulai.
Sao Bobi mengirim pengawal baju hitam merampas paksa semua cadangan beras resmi desa kami, lalu dijual kembali dengan harga 10 kali lipat kepada pedagang beras curang dari luar, menyebabkan ibuku mati kelaparan. Baik. Catat dalam berkas. Hadiah 2 roti kukus. Selanjutnya, Tuan Li, ini. Aduh. Ah, buktinya terlalu kering, langsung aja digoreng buat lauk makan. kalian ini memberontak. Aku akan penggal kepala kalian, Li Changsheng. Kamu pakai roti kukus buat beli nyawaku ya? Kak Changsheng, aku juga mau lapor. Aku laporkan Sao Bobi, dia gak pernah mandi. Kakinya bau banget, kasih aku 2 roti kukus dong. Aku udah kelaparan. Waduh, ini tuduhan apa sih? Ini kan fitnah pribadi. Satpam, usir si sampah yang rusak pemandangan kota ini, cuma meminta kita makan. Sini, sini, usir dia. Roti kukus ini. Buat anjing aja gak buat kamu. Aduh, Sao Bobi, dosamu sangat besar. Sudah semuanya tercatat. Menurutmu, bagaimana sebaiknya kamu dihukum? Tuan Li. Kakek Li, aku tahu salah, bunuh aku saja dengan cepat. Jangan serahkan aku ke tangan mereka. Bunuh kamu dengan sekali tebas? Itu malah menguntungkanmu. Basis Changsheng kami adalah tempat yang beradab, mementingkan daur ulang dan pemanfaatan. Angkat alat transformasi kerja paksa terbaru kami. Alat pamungkas. Sao Bobi, dengarkan baik-baik, ini adalah berkat untukmu. Mulai hari ini, kamu akan lari di roda ini. Buat menghasilkan listrik buatku. Lari 50 km per hari, hasilkan 10 kWh listrik. Lampu besar menyala, kamu dapat semangkuk air busuk buat bertahan hidup. Kurang 1 putaran, lapar sehari. Berani berhenti, alat setrum di bawah roda. Akan mengajarimu jadi orang. 50 km. Kurang 1 meter, aku potong 1 jari kakimu. 50 km, dengan badan gemukku ini, lari. 500 meter aja udah mati mendadak. Li Changsheng mending bunuh aku saja. Kamu bukan manusia, kamu iblis. Baik. Baiklah. Saudara-saudara, tunggu sampai kita masuk kota. Temukan brankas bawah tanah Sao Bobi. Aku ajak kalian ke restoran terbaik di kota. Sewa penuh. Mau makan sarang burung? Makan sarang burung. Wah, mau makan sirip ikan? Makan sirip ikan. Hari ini, Tuan Li yang bayar semuanya. Bos dermawan, bos perkasa. Bos, ini kota besar yang ramai yang kamu bilang? Tempat ini miskin banget, sampai maling lewat aja harus. Nangis sambil beli tiket kabur semalaman. Dasar Sao Bobi sialan. Dia sudah menghancurkan kota. Seperti apa sih? Katanya ada rumah bordil mewah. Katanya ada gedung mabuk dewa. Ini mau aku belanja di mana? Sudahlah, langsung saja ke kantor kabupaten. Pasti ada banyak keuntungan di kantor kabupaten. Kamu. aduh. Hahaha, kemarilah. Lepaskan aku. Buku-buku catatan ini adalah surat tanah dan daftar penduduk terakhir di kota ini. Ini mencatat fondasi kantor kabupaten. Kalian tidak boleh mengambilnya. Wah, cewek ini keras kepala ya. Buku tua ini bisa dimakan apa? Aku lihat kamu cantik. Lebih baik ikut aku pulang, kasih aku anak laki-laki gendut. Ah. Wah. Kamu juga mau merampok? Aku beritahu kamu. Aku Suan lebih baik mati daripada menyerah. Rampok tumpukan kertas bekas. Kertas ini keras, bisa buat cebok apa?
selesai. Sudah, jangan paksakan diri. Lihat caramu menghitung, kayak akuntan profesional. Sayang kalau mati kelaparan. Ini, benda ajaib di atas bara api ini apa? Jangan tanya, makanlah, kenyang dulu. Mulai sekarang, buku keuangan kota ini, kamu yang urus untukku. Bagus juga kau, Li Changsheng. Gunung ini kubuka, pohon ini kutanam, kalau mau lewat sini. Apa yang terjadi? Cewek ini tulangnya kokoh, ototnya kuat, cocok jadi kapten satpam top, bibit unggul nih. Hah? Ehem. Ini, hitam kecoklatan ini melompat-lompat gila di mulut. Air ajaib yang langsung menyerang ubun-ubun, ini benda dari mana? Tenaga dalamku, ternyata pulih seketika. Kamu dewa makanan turun dari langit. Benarkah Wu Jiuxian? Ayo, ikut aku ke markas, mulai sekarang air ajaib ini tersedia sepuasnya. Dua nona cantik, selamat datang di pusat keamananku. Wan kira Tuan cuma orang kaya biasa. Ternyata Tuan adalah dewa kekayaan turun ke bumi, persediaan di lumbung ini. Buat menghidupi 100.000 tentara pun masih lebih dari cukup. Wan seumur hidup ini akan jadi akuntan Tuan. Bos, mulai hari ini, kau adalah kakak kandungku. Siapa berani sentuh kau sedikit, aku tebas dia hidup-hidup. Asal setiap hari kasih aku air hitam ajaib bergelembung dan ayam bakar ini, tubuhku yang puluhan kilo ini. Serahkan padamu. Bagus-bagus, satu direktur keuangan, satu kapten satpam. Tim dadakan ini akhirnya terbentuk. Wan laporkan kondisi aset kota ini. Tuan, ada masalah besar. Setelah memeriksa buku catatan resmi kantor kabupaten, saya menemukan bahwa Sao Bopi yang imut itu tidak hanya menjual habis semua persediaan makanan gudang resmi, bahkan bibit untuk musim gugur tahun ini digadaikan. Kerusuhan. Di sini, hanya ada sapi dan kuda pekerja, tidak ada pemberontak. Gudang pangan di utara kota itu kosong, kan? Kosong. Bahkan tikus pun kabur kelaparan. Bagus, kosong. Gudang kosong baru bisa dipakai untuk pamer. Malam ini, biar orang-orang zaman kuno ini menyaksikan apa itu keajaiban sejati yang turun dari langit. Sistem, pindahkan ladang di ruang angkasa yang sudah panen ini. Semua padi hibrida berproduksi tinggi dan ubi super ini. Kalian, bungkus, dan semuanya. Isi penuh gudang tua ini untukku. Kakak Hong Niang. Meskipun dia punya kemampuan luar biasa, tidak mungkin dalam semalam bisa menghasilkan makanan untuk 30.000 orang. Takut apa? Paling-paling aku kawal bos membuka jalan dengan darah. Wan Hong Niang. Ngapain melamun? Pergi ke kota, pukul gedang dan gong. Bersiap buka gudang dan bagikan makanan. Ini keahlian dewa.
Tuan benar-benar dewa turun dari langit ke-9. Wah, seumur hidupku belum pernah lihat makanan sebanyak ini. Bos, butuh pelayan kamar tidur yang bisa makan banyak dan bertarung. Terima kasih, Tuan. Makan. Perhatian seluruh warga kota. Namaku Li Changsheng. Mulai hari ini, kota kabupaten ini kuatur. Di sini ada makanan yang tak habis-habis. Tapi basis Changsheng tidak memelihara orang malas. Mulai hari ini, sepenuhnya terapkan, bekerja untuk bantuan. Li Qingtian, asal dikasih makan, kami mau lakukan apa saja. Wan R, umumkan sistem penilaian KPI. Tim pertama bertanggung jawab memperkuat tembok kota, membangun menara panah. Setiap hari dapat 3 kali makan nasi, tiap kali ada serat daging. Tim kedua bertanggung jawab membongkar, membersihkan saluran pembuangan. Setiap hari 2 kali bubur ubi sampai kenyang. Tim ketiga, tua, lemah, sakit, cacat. Bertanggung jawab menenun karboni, menjadi pakaian. Setiap hari sekali bubur, tidak sampai masalah. Dengar baik-baik. Yang kerja makan daging, yang malas makan tanah. Siapa berani main-main dengan peningkatan moral di sini? Atau buat kerusuhan mogok kerja, langsung akan kulemparkan. Mari pertahanan kota untuk makan kura-kura. Antre ambil makanan dan alat. Bersainglah. Ah, Bos, ada masalah di luar kota. Di luar kota, 30 li ditemukan. Jejak pasukan reguler dalam jumlah besar, mengibarkan bendera Pangeran Zenan. Setidaknya ada 10.000 pasukan, pasti mereka menuju gudang pangan kita. Pasukan reguler Pangeran Zenan? Datangnya pas banget. Proyek perluasan tembok ini lagi butuh tenaga kerja gratis. kota ini pasti jebol. Hai pemberontak di atas tembok, serahkan semua makanan dan wanita. Aku akan biarkan kalian hidup. Kalau tidak, saat kota jebol, semua dibantai. Bakar kota selama 3 hari. Ayo, duduk-duduk. Hari ini aku kasih lihat. Apa artinya main kartu beneran? Apa ini? Bom ganda. Wan R, licik juga kau mainnya. Kok main kartu payah banget sih? Tuan, di bawah ada 10.000 pasukan. Tangga pengepungan mereka udah didorong keluar. Kita cuma punya 200 pengawal, gimana mau pertahankan? Takut apa? Bos bahkan bisa bikin besi jatuh dari langit. 10.000 orang biasa MAH bukan apa-apa. Bos, mau aku turun bunuh beberapa buat hiburan? Bunuh-bunuhan gak beradab. Hari ini, Pali kasih pelajaran fisika hidup ke kampungan ini. Hei jenderal yang teriak di bawah, bawa obor nggak? Hahaha, anak kecil, udah mau mati masih berani main-main. Pemanah, beri perlindungan. Pasukan tangga, serbu kota. Bunuh. Ah. Aduh, ini apaan? Tepung? Mereka pakai tepung sebagai senjata rahasia? Hahaha, orang kota ini udah miskin gila ya? Lemparin orang pakai tepung? Jenderal, mereka udah kehabisan akal. Bodoh. Kalau mereka kasih makanan, injak tepungnya dan serbu. Nyalakan obor. Semua pasukan, dengarkan perintah. Ah. Seni itu adalah bintang laut. Ah. Petir langit. Itu petir langit. Dia bisa panggil petir langit. Lari. Itu pasukan dewa. Ah.
Pengecut. Semua pengecut. 10.000 pasukan hancur cuma oleh beberapa karung tepung. Gimana aku mau lapor ke Pangeran Senan? Jenderal, sudah 2 hari prajurit nggak makan, semangat jatuh. Kalau besok nggak serbu ambil makanan, mungkin bakal ada pemberontakan. Semua unit, perhatian. Mulai aksi. Hong Yang, minyak goreng udah panas belum? Gantung ayam goreng renyah baru matang. Dan sate gluten bumbu rahasia, semuanya digantung. Bos, mubazir banget. Daging enak kayak gini. Kok dikasih ke bajingan-bajingan itu? Gak ngerti kan? Ini namanya kegilaan lintas ruang waktu. Serangan mental hari Kamis. Ayo, skuadron lepas landas. Apaan tuh? Astaga. Dagingnya wangi banget, aromanya lebih enak 10.000 kali. Dari masakan kaisar. Terbalik arahnya. Dari langit. Wanginya turun dari langit. Wah wah wah. Jangan berebut. Dilarang berebut. Ini racun musuh. Ayam goreng pasti beracun. Siapa berani makan akan dipenggal. Persetan perintah militer. Gue mending mati keracunan daripada mati kelaparan, bro. Di kota ada daging dewa tak habis-habis. Kita nyerah aja. Memberontak? Kalian berani memberontak? Kamu menang curang dengan sihir dan racun, prajurit lebih baik mati daripada dihina. Bunuh saja pasukan Pangeran Senan 100.000 orang. Pasti akan menghancurkan kota sialan ini. Prajurit lebih baik mati daripada dihina. Jenderal Sao, kamu kebanyakan mikir. Nyawamu gak lebih berharga dari keledai penarik gilingan. Bro, selamat bergabung di basis Changsheng. Gue tahu kalian orang miskin yang dipaksa memberontak. Mulai hari ini, kalian bukan pemberontak lagi, tapi karyawan resmi Changsheng Mining. Bos, kami mau kerja apa aja. Asal tiap hari bisa makan ayam goreng kayak semalam. Ayam goreng yang mahal apa? Tambang besi tua di barat kota. Mulai sekarang jadi sama kalian. Sistem kerja 3 shift 24/7. Kalau target biji besi tercapai, bukan cuma ayam goreng. Gue kasih cola juga. Buat kamu si ketua. Pergi ke alun-alun, kayu roda raksasa. Untuk amstel listrik itu, kayu. Kalau hari ini listriknya kurang 20 kWh. Gue potong kamu buat makan babi. Bawa pergi. Aduh. Buku catatan ini kamu ubah. Hang. Gak mungkin, aku periksa satu persatu. Apa orang tambang lagi ceroboh? Aku cuma nemu salah ketik, langsung koreksi. Kalau gak percaya, sekarang aku periksa ulang buat kamu lihat.
13.200 tael. 13.200 tael. Santai, aku temani kamu periksa. Sudah larut begini. Sendirian di sini gak aman. Kamu datang. Ngapain kamu nengokin aku? Jangan ganggu aku ngecek. Besok masih harus lapor ke anak buah. Lihat kamu buru-buru, takut kamu salah. Soalnya buku catatan ini menyangkut jatah makan semua orang. Yang dari tambang salah lapor, udah aku perbaiki. Kamu lihat sendiri. Aku gak bakal ngelakuin hal kayak gitu, barang-barang anak buah. Aku gak bakal main-main sedikit pun, jangan pikir aku kayak gitu. Kalau salah lagi, aku gak bakal maafin. Tenang aja, gak bakal ada lagi. Kamu jangan curiga mulu. Tuan, ada masalah besar. Junshu, ada masalah besar. Kabar kekalahan Jenderal Zhao. Udah sampai ke istana Zenan. Raja Zenan marah besar. Udah perintahkan kumpulin 50.000 pasukan kavaleri lapis baja hitam macan. Dipimpin langsung oleh putra mahkota. Katanya mau gempur habis basis Changsheng kita. Pasukan udah cuma tinggal 300 li dari kita. Cuma 50.000 pasukan hitam macan. Berani-beraninya serang basis Changshengku. 50.000 kavaleri lapis baja. Ini mau bikin aku mati kali ya? Akhirnya kita sampai. Ini tempat yang kita cari. Tuan muda, 50.000 kavaleri lapis baja itu pasukan andalan Raja Zenan. Ini juga gak bisa diremehin, Tuasa. Walaupun pertahanan kota kita kuat, tapi perbedaan jumlah pasukan terlalu besar. Takut apa coba? Paling-paling kita berantem. Aku bawa anak buah keluar kota lawan mereka mati-matian. Yang Jian ini, kemampuan yang Tong Huai. Ikut kita, untungnya kalian gak cedera. Lawan mati-matian? Aku Li Changsheng dari dulu. Gak pernah ngelakuin bisnis yang rugi. Raja Zenan berani keluarin semua asetnya buat serang aku. Berarti daerah belakangnya pasti kosong. Dinasti Dakian ini udah busuk banget, di mana-mana mayat kelaparan. Pejabat cuma tahu hisap darah, awalnya aku cuma mau jadi pengusaha kaya yang numpuk barang makan kaki babi. Kalau mereka maksa aku, ya dunia ini aku ambil aja. Umumkan siaga 1. 2 cewek cantik. Selamat datang di pusat persediaan, kebenaranku. Sebagai pendeta berat. Fobia kurangnya firepower, seluruh kota dengarkan perintah. Pasukan Changsheng masuk siaga 1. Buka gudang senjata berat nomor 1. Keluarin semua yang aku numpuk di ruanganku. Mortir dan gatling semuanya ditarik keluar, dilumasi minyak. Putra mahkota Zenania. Kali ini aku gak cuma mau gempur 50.000 pasukan kavalerinya jadi pupuk, tapi juga langsung serang sarangnya. Kaisar bergiliran tahun ini, giliranku jadi bandar. 2 cewek cantik, selamat datang di pusat stok kebenaranku.
Sebagai penderita berat fobia kurang tembakan. Nyetok mainan kecil sehari-hari wajar kan? Bos, besi apa ini? Kok gak ada? Mata pedangnya? Bisa buat motong orang gak? Motong orang? Itu kuno. Ini nama gading berusaha. 6 pipa ini namanya pipa pembersih 6 indera. Tinggal tarik pelatuk. 3.600 putaran per napas, kasih sayang besar selamatkan dunia. Apapun kapal lapis baja. Semua ku bikin sarang lebah. Gongzi, labu besi hijau ini. Aduh, Wahahaha. Ini namanya fisika suci, nggak kedengeran. One Air ingat satu kalimat. Harga diri cuma di ujung pedang, kebenaran cuma dalam jarak tembak meriam. 4.000 penambang itu semuanya. Keluarin jadi kru amunisi. Hari ini biar Pangeran Zenan. Tahu zaman sudah berubah. Pemberontak di atas kota dengar. Aku putra mahkota Zenan. Serahkan pembunuh Jenderal Sao. Serahkan lumbung dan semua perempuan di kota. Aku kasihan, biar mayatmu utuh. Kalau enggak, 50.000 pasukan harimau besi hancurkan kota ini, habis. Waduh, dari mana datangnya uang koin emas jadi siluman? Pangeran, hari ini panas 40 derajat loh. Kamu keluar pakai baju besi emas murni. Gak takut gatal-gatal? Serap panas ya? Kurang ajar. Kau rakyat jelata berani ejek aku? Ini zirah emas 24 karat. Anti pedang dan tombak. Anti pedang tombak? Bagus. Hong Niang lihat sasaran bergerak emas paling terang. Dan sok-sokan di bawah itu. Jangan mukanya, kerok habis-habisan. Bos tenang. Upacara pembukaan Gatling Bodhisattva ini, aku jamin dia bakal seneng ke langit. Mati kau. Aduh. Li Changsheng mantap. Inilah romantisme ultima pria. Bodhisattva lindungi. Penyucian fisik. Apa senjata rahasia ini? Zirahku nggak tahan. Monster. Di tembok ada monster besi sembur api. Nggak mungkin. Ini pasti ilmu hitam. Cepat, formasi depan ubah. Bentuk formasi kuda rantai besi. Pakai perisai besi maju. Wahaha. Kuda rantai besi? Pangeran bodoh ini. Belum baca kisah 3 negara? Taktik licik Pangtong yang dulu menipu Cao Cao. Dia malah jadikan itu sebagai kartu asnya. One Air, siapkan mortir. Tuan Muda, posisi meriam 1 sampai siap sedia. Target, formasi pasukan musuh yang padat di depan. Kasih kehangatan untuk Pangeran Muda, tembak. Serbu. Haha. Li Changsheng. Senjata rahasiamu cuma segini. Tunggu kuda berantaiku sampai di bawah tembok, itu saat kematianmu. Aduh. Apa itu? Api, semuanya api. Gembok besinya nggak bisa dibuka. Kita terpaku jadi satu. Tolong. Aduh. Cepat lepas. 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 Cepat lepas. Balik ke Nanjiang. Balik ke Nanjiang. Aku akan kasih tahu ayahku, di sini ada iblis. Sudah bikin onar mau kabur? Mana ada yang semudah itu di dunia ini? Hong Niang, waktunya berburu tiba. Keluarkan barang yang baru kamu pelajari kemarin. Tangkap hidup-hidup si koin emas itu buat aku. Diterima, bos. Lihat aja kemampuan ibu.
Untung kuda pangeran muda ini adalah kuda langka yang bisa lari 1000 li sehari. Asal masuk ke dalam hutan. Jangan lari, si patung emas. Hewan berkaki 4-mu mana bisa lari? Mengalahkan motor ibu yang 200 tenaga kuda ini. Hah, Ayo sini kau. HMPH. Li Changsheng, berani-beraninya kau mengikatku. Ayahku adalah Raja Nan, punya 300.000 pasukan. Kalau hari ini kau berani sentuh satu bulu pun di tubuhku, ayahku pasti akan membantai 10 generasimu. Wan Er, abaikan si bodoh ini. Laporkan hasil pertempuran. Tuan muda, kita dapat untung besar. Pasukan musuh kocar kacir, kita menawan. 20.000 prajurit muda kuat mengikat kuda perang dalam kondisi utuh. 18.000 ekor, zirah mingguang berat 20.000 set. Dan senjata pedang, obat, musuh akhir juga banyak. Bos, dengan 18.000 kuda perang ini, kita bisa membentuk pasukan kavaleri senapan api berat. Milik kita sendiri, tak terkalahkan di dunia. Bagus sekali. 20.000 tawanan semua diacak, masukkan ke tim proyek konstruksi. Terapkan manajemen tertutup 007, jamin makan tapi tidak jamin perbaikan. Untuk pangeran muda yang kulitnya halus, jangan pergi menambang. Pergi ke peternakan babi yang baru dibangun di pangkalan, bertanggung jawab tiap hari untuk membantu induk babi melahirkan dan menyekop kotoran. Kurang 1 gerobak, puasa sehari. Bawa dia pergi. Bunuh saja aku. Hahaha. Ini buku catatan bulan ini. Tuan muda, ini laporan keuangan bulan ini. Tembok kota sudah dilapisi besi semua. Hasil tambang naik 3 kali lipat. Tapi, Kapten Hong yang bulan ini, konsumsi air sudah melampaui batas parah. Ini melanggar aturan kita. Si kikir, jangan fitnah di depan bos. Anak buahku tiap hari kena angin dingin di atas tembok. Minum air segar lebih banyak kenapa? Kalau bukan karena ragu keamananku. Gunung emas perakmu ini udah dirampok habis. Kekerasan nggak bisa selesaikan semua. Kalau bukan aku yang hitung cermat dan atur logistik, anak buahmu udah kelaparan. Tuan muda, sudah ditimbang belum? Tuan muda, setuju kan? Stop. Jangan ribut sesama sendiri. Wan Er, ini kalkulator tenaga surya model terbaru. Untukmu, gak usah hitung pakai sempol lagi. Hong Niang, ini sekotak teh Dawusa dingin edisi koleksi. Ambil aja. Aku ambil ini. Kita pergi bareng. Bagi-bagi ke teman-teman. Sudah tahu kamu di sini pasti buat onar. Makasih bos. Malam ini aku yang hangatin kasur bos. Aduh, gak bisa diajak serius. Aduh. Oh, ternyata kamu. Diam. Aku juga dengar tadi. Hati-hati.
Terus sekarang harus gimana? Jangan-jangan ada monster yang masuk? Nggak tahu. Ikut aku, jangan lari-lari. Kak Changsheng, tolongin aku. Aku nggak mau dimakan monster. Tolong. Aduh. Ada apa ini? Hong Niang. Memangnya kenapa? Aku salah hitung. Takut dimarahin jadi nggak berani bilang. Kamu tahu salahnya? Buku catatan ini pengaruhi pembagian logistik semua orang. Cuma bilang salah hitung. Bisa bikin teman-teman dapat jatah makan kurang. Kalau salah lagi, langsung diusir dari Changsheng Bao. Aku tahu salah. Lain kali pasti periksa baik-baik. Nggak berani lagi. Kan udah bilang bukan salahku. Sekarang percaya kan? Aku salah sangka. Nanti malam aku traktir ayam goreng. Kita nggak bisa kesusahan begini. Kita harus cari cara keluar dari sini. Cari tempat yang aman. Tenang, selama aku di sini, tempat ini aman. Li Changsheng terima titah, rahmat kaisar tak terhingga. Baginda menghargai jasamu mengalahkan pemberontak. Baginda memberikan khusus untung, menawarkanmu penyerahan, cepat buka gerbang kota. Siapkan altar dupa. Sujud terima titah kerajaan. Bos, si Kasim busuk ini mau tipu-tipu kosong. Mau ambil usaha yang kita rebut dengan satu kalimat. Mau menyita makanan juga, biar aku tembak dia. Apa katamu? Bunuh Kasim cuma nodai tangan. Dengar baik-baik, si Kasim busuk di bawah. Jenderal gerilya apaan? Aku nggak butuh. Kain titahmu itu terlalu kasar. Buat cebok aja masih ngeresin pantat. Pulang bilang ke kaisar sampah yang duduk di singgasana naga itu. Jatah dinasti Dakian udah habis, mulai hari ini. Aku mendirikan kerajaan sendiri, kalau bikin kesal. Besok aku bawa Gatling ke ibu kota bantu perbaiki atap istananya, minggir. Ah, cepat pergi, cepat. Baginda, kabar darurat dari garis depan, 300.000 tentara Dakian hancur total. Sampaikan titahku, masukkan ke penjara surgawi, tunggu hukuman. Baginda, Li Changsheng tidak hanya menolak titah. Dia malah pakai titah suci, untuk cebok. Dia bilang kalau Baginda bikin dia kesal, dia akan bawa sesuatu bernama Gatling. Bantu perbaiki atap istana Baginda. Memberontak, memberontak. Seorang petani kotor berani menghinaku seperti ini. Raja Senasi sudah 50.000 kali bahkan dari tanah. Nggak bisa direbut. Sampaikan titahku. Gerakan 200.000 pasukan kawal dari 3.000 kota. Aku akan memimpin sendiri. Aku akan menguliti hidup-hidup. Serang duluan, ke ibu kota belanja gratis, rampok dia. Baik, hari ini aku akan tunjukkan pada pribumi dinasti Dakian ini. Apa itu perangkilat? Traktor yang melampaui zamannya. Hong Niang, ambil 200 unit traktor besar. Lupamu berdagang dari daganganku. Kita berangkat ke ibu kota. Tuan, raksasa besi berasap hitam ini. Ternyata bisa jalan 1000 li sehari tanpa ditarik sapi atau kuda. One R, ini namanya serangan infanteri mekanis. Kecepatan adalah kunci perang, ngerti? Sebelum 200.000 tentara kaisar tua itu berkumpul di ibu kota, roda-roda kita udah menggilas singgasananya. Bos, di depan adalah gerbang pertama ibu kota, gerbang Hulau. Penjaganya disebut punya 30.000 pasukan elit, temboknya setebal 3 sam.
Cangkang besi kita ini bisa nabrak tembus nggak? Tabrak itu kurang elegan. Perintahkan, seluruh pasukan berhenti 1 li di luar Hulao Pass. Suruh batalion artileri pasang P6 Holy Sword. Aduh. Apa itu suara? Apa gempa bumi? Lihat, apa itu? Serangan musuh. Jenderal, monster, ratusan monster besi mengeluarkan asap hitam menyerbu. Pasukan pemberontak Li Changsheng sudah sampai. Panik apa? Hulao Pasku tinggi temboknya, dalam paritnya. Pintu gerbangnya terbuat dari besi tempa murni. Bahkan serangan 100.000 pasukan butuh 3 bulan. Panah. Tembaki mereka jadi landa. Hahaha, tembok setebal 3 sang, pintu gerbang besi murni. Kakek tua, kau sama sekali tak tahu kekuatan modern. Om Yang, tutup telinga baik-baik. Lihat, biar aku kasih mereka pertunjukan pembuka. Rasakan seni. RPG, ayo. Satu tembakan hancurkan kota, hukuman langit. Ini hukuman langit. Cepat buka kota menyerah. Jangan tembak lagi. Cuma segini? Aku belum pakai tenaga, kau sudah jatuh. Hahaha. Seluruh pasukan perintah, gas masuk gerbang, serang langsung. Aduh. Li Changsheng, pengkhianat kau ini. Aku Kaisar Naga Sejati, melawan pasti kena kutukan langit. Jangan panik, Yang Mulia. Anak haram, di hadapan ilmu bela diri mutlak cuma lelucon. Aku latih Ji sejak 3 tahun, sempurna 100 tahun, tenaga dalam sudah puncak. Hari ini biar dia tahu apa itu nomor 1 di dunia. Kakek Chen. Keberlangsungan negara, dakian bergantung padamu. Mohon bunuh binatang ini. Aku kasih kau 3 jurus, kalau bisa lukai aku, selembar ujung jubah. Aku. Cerewet banget, ngobrol sama Raja Yamasana. Lindungi Kaisar. Aduh. Wah bos, kita kaya. Hidup ini ditambah. Hidup berikutnya habiskan juga nggak habis. Aku mau beli seluruh istana kekaisaran Dakian. Apa puncak belanja gratis? Sampai raknya pun aku bawa pergi. Sistem, sita. Uang sudah disita semua. Sekarang waktunya hitung total sama kaisar sampah itu. Berani, lihat aku kenapa tidak sujud? Aku Kaisar Naga Sejati. Ditakdirkan langit, kau cuma petani penggarap. Berani kudeta, para bangsawan pasti serang bersama. Ini namanya tidak sah dan tidak layak. Ditugaskan oleh surga. Putra surga sejati.
Apa gunanya? Kaisar tua, kau belum bangun ya? Di aula ini. Kaliber adalah kebenaran, jangkauan adalah takdir. Benda di tanganku ini bisa meledakkan kepalamu dalam sekejap. Tanyakan pada surga, beranikah dia menghalangiku? Inikah wibawa naga Enyu? Ah, Nyawamu ada di tanganku. ampun. Sekarang, masih merasa dirimu putra surga? Tidak berani, tidak berani. Jangan bunuh aku, jangan. Baiklah, aku turun tahta. Aku serahkan seluruh kerajaan padamu, asal kau biarkan aku hidup. Bos, bagaimana menangani kaisar sampah ini? Langsung ditembak saja? Atau dicincang buat makanan anjing? Ditembak terlalu boros sumber daya. Dia kan suka di atas, aku kasih dia posisi yang bisa bikin dia bersinar dan jadi pusat perhatian. Menteri Zhao yang terkasih. Aku tidak kuat lari lagi, kakiku mau patah. Aku penguasa dunia. Mana bisa dipermalukan ini? Diamlah, kaisar bodoh. Kalau target lari hari ini tidak tercapai, malam nanti air basi pun tak dapat. Cepat injak. Mesin listrik mau nyala. Seharian aku belum makan, lapar sampai tidak kuat menginjak. Aduh. Kasihani aku. Hahaha. Kau sudah bangun? Saudara-saudara, dari penyewa yang tiap hari makan kulit pohon. Sekarang makan kaki babi, ini baru namanya hidup nikmat. Tahun paceklik ini, aku berhasil bertahan. Bersulang, Kak Changsheng, kuangkat gelas untukmu. HMPH. Hidup Raja Changsheng.